Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Halifa dengan NIM 2381070-125. Di sini saya akan membacakan jawaban dari hasil ujian akhir semester mata kuliah PLHTM. Yang pertama yaitu sains versus masyarakat. Nah, adapun konfliknya yang pertama yaitu perbedaan persepsi risiko. Nah, masyarakat biasanya menilai risiko secara empiris dan emosional. Yang kedua yaitu kesenjangan literasi sains. Menjelaskan ilmiah sering bersifat teknis dan sulit dipahami warga sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Adapun sinerginya yang pertama yaitu sains sebagai dasar advokasi warga. Yang kedua yaitu partisipasi publik dalam riset terapan. Nah, yang kedua ada sains versus lingkungan. Adapun konfliknya yang pertama yaitu ketidakpastian ilmiah terhadap dampak jangka panjang. Yang kedua yaitu batas daya dukung lingkungan. Adapun sinerginya yang pertama yaitu sains mendukung perlindungan lingkungan. Yang kedua yaitu pemantauan berbasis indikator ilmiah. Nah, lanjut. Di sini ada sains versus teknologi. Adapun konfliknya yang pertama yaitu keterlibatan penerapan teori ke praktik. Secara ilmiah, teknologi sanitary landfill atau waste to energy efektif, tetapi implementasinya bisa gagal karena keterbatasan dana dan SDM. Yang kedua yaitu ketergantungan pada asumsi ideal. Adapun sinerginya yang pertama yaitu sains sebagai dasar inovasi teknologi. Yang kedua yaitu penyempurnaan teknologi berbasis riset. Nah, selanjutnya ada teknik teknologi versus masyarakat. Yang pertama yaitu konfliknya. Ada dalam konflik yang pertama kurangnya kepercayaan publik. Yang kedua distribusi risiko dan manfaat yang tidak adil. Yang untuk sinerginya yaitu peluang ekonomi dan sosial. Yang kedua peningkatan kualitas hidup. Untuk yang terakhir yaitu lingkungan versus masyarakat. Untuk konfliknya yang pertama yaitu ancaman terhadap kesehatan dan mata pencaharian. Yang kedua yaitu konflik ruang. Untuk sinerginya yang pertama yaitu kesadaran ekologi masyarakat. Yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Untuk jawaban nomor 2 yang pertama yaitu perbedaan dalam pencapaian ranah efektif. Ranah efektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan apresiasi siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, adapun untuk guru A yaitu poster biodigester. Fokus pada kesadaran siswa belajar menghargai teknologi lingkungan melalui literasi visual. Untuk guru B yaitu prototype menyaring air. Fokus pada internalisasi nilai dengan membuat alat yang berfungsi nyata. Siswa merasakan kepuasan emosional saat air kotor menjadi jernih. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Kreativitas bukan sekedar menggambar, melainkan kemampuan memecahkan masalah. Guru A, kreativitas artistik. Kreativitas terbatas pada representasi ide. Untuk guru B, dia kreativitas rekayasa atau engineering.
melibatkan kreativitas operasional. Analisis esensi STM. Dalam konteks STM, pendekatan guru B jauh lebih mencerminkan esensi kreativitas tersebut. Alasannya adalah yang pertama, aplikasi solutif. Esensi STM adalah menggunakan sains untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat. Yang kedua, proses inquiry teknik. Kreativitas dalam STM bukan sekedar tahu, tapi mampu melakukan. 3. Pembelajaran bermakna, meaningful learning. Siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi seperti pada pembuatan poster, tetapi menjadi produsen teknologi sederhana. Makanya dari analisis kita itu memilih guru B. Untuk jawaban nomor 3, evaluasi indikator. Untuk kelebihan, spesifik dan terukur, mudah diukur karena jumlahnya jelas, ada 3 jenis. Nah, di dalamnya membangun pengetahuan dasar. Untuk kelemahannya, LOTS, kata kerja, menyebutkan hanya berada pada level C1, yaitu mengingat, sehingga tidak menantang daya kritis siswa. Dan pasif, tidak mencerminkan keterkaitan antara sains, teknologi, dan dampaknya terhadap masyarakat atau lingkungan. Lalu kekurangan kontekstual. Siswa mungkin hanya menghafal daftar tanpa memahami mengapa teknologi tersebut. Adapun rencana kegiatan pembelajaran, labirin penjernihan air. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu guru menyajikan masalah nyata seperti video tentang sungai di dekat sekolah yang tercemar limbah rumah tangga sehingga warga kesulitan mendapatkan air jernih. Kedua, tahap eksplorasi. Siswa melakukan eksperimen kecil untuk memahami sifat filter pasir, kerikil, arang dalam menyaring partikel kotoran melalui diskusi kelompok. Lalu yang ketiga yaitu tahap perancangan. Siswa membuat rancangan filter air bertingkat menggunakan bahan bekas. Mereka harus berargumen mengapa mereka meletakkan arang di lapisan tertentu. Itu merupakan C4. Yang keempat yaitu tahap evaluasi. Siswa menguji alat mereka, membandingkan hasilnya, dan mempresentasikan bagaimana jika teknologi ini diterapkan. Selanjutnya, integrasi ranah set dalam indikator baru. Sains, pemahaman tentang pemisah campuran, filtrasi, dan kualitas air. Teknologi, aktivitas mendesain prototipe filter air sebagai solusi teknis tepat guna bagi bahan daur ulang. Lingkungan, fokus pada kelestarian ekosistem dan upaya membersihkan sumber daya air polutan. Masyarakat, analisis terdapat kesejahteraan masyarakat, yaitu kesediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 4. Yang pertama itu argumen yang mendukung. Adapun yang pertama keterbatasan kognitif, kedua kepadatan kurikulum, yang ketiga
kompetensi multidisiplin. Untuk argumen yang menolak, yaitu yang pertama, karakteristik holistik anak. Yang kedua, pendidikan karakter dan literasi. Yang ketiga, yaitu konteks nyata. Selanjutnya, judgment. Saya mendapatkan bahwa sets itu tetap sangat relevan dan dapat diterapkan di SD atau MI. Asalkan dilakukan melalui adaptasi tingkat kompleksitas keberatan para praktisi biasanya muncul karena membayangkan sains versi universitas diterapkan di sekolah dasar. Padahal esensi sains bukanlah pada kerumitan teorinya, tetapi melainkan pada keterhubungan antar elemennya. Selanjutnya yaitu strategi sederhana. Yang pertama, untuk elemen sainsnya yaitu ada sains. Itu fokus pada fenomena yang diamati langsung. Contohnya, mengamati sifat plastik yang kuat tapi bisa busuk. Yang kedua yaitu eksperimen. Strateginya hubungan dengan sekolah atau rumah. Contohnya, melihat tumpukan plastik yang menyebabkan banjir. Yang ketiga yaitu teknologi. Energinya gunakan teknologi sederhana. Contohnya membuat kerajinan plastik. Yang keempat yang terakhir yaitu ada society. Yang intinya yaitu ajak siswa melakukan aksinya. Contohnya yaitu membuat kampanye seperti berjudul Senin Tanpa Plastik. Selanjutnya jawaban nomor 5 yaitu membuat modul sederhana. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau integrasi sets. Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik plastik, menganalisis dampak terhadap lingkungan sekolah, serta menciptakan solusi teknologi sederhana sebagai tanggung jawab sosial. Yaitu alur pembelajaran atau siklus sets. Tahap pertama yaitu inisiasi dan masalah. Pertama ada aktivitas jalan sehat, detektif sampah. 2, kegiatan siswa berkeliling halaman sekolah, kantin dengan membawa peta sampah yang mereka sudah tandai titik-titik di mana yang plastik menumpuk itu. Yang ketiga yaitu diskusi, mengapa plastik ini ada di sini dan juga apa dampaknya ya bagi kenyamanan kita saat bermain di halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.